tempat dimana kita kehilangan gue kehilangan. Sekarang dikasih udara seger dia. Iya. Halo. Jadi setelah 2 hari kita di flight, di Arek, di KTX, di bus. Kita nggak naik bus, di MRT. Oh, di sini bilangnya Subway ya. Di Subway kita sampailah ke Busan. Jadi ini adalah breakfast ala kita di Korea. Murah, beli telur soft boil apa hard boil ya bilangnya ini. Ada yang biasa sama yang kayak telur teh. Sarapannya cukup ini, kalau enggak misalnya nanti kadang kita beli roti. Karena tempat-tempat di Korea ini rata-rata baru buka. Paling pagi tuh jam 10, umumnya jam 11, bahkan ada yang jam 1. Sebenarnya kalau mau cari makan pagi yang kayak bener-bener pagi, lu mau makan jam 7, jam 8 tuh di Korea tuh agak susah memang. Kuning telurnya kayak gini. Jadi ini apa itu istilahnya? Hari ini bisa dibilang adalah full day kita yang pertama. Dan tema hari ini adalah kita mau kasih lihat ke kalian 2 tempat makan yang membuat kita rela balik ke Busan. Jangan ada yang tersisa. 냄비가 뜨거워요. 이거는 Ke Busan hanya untuk ini dan ini. Dia rela makan seafood. Akhirnya udah balik lagi ke hotel. 2 restoran yang 2 tahun lalu kita pergi waktu kita ke Busan. Tapi kita saking sukanya jadi kita come back. Bener, come back. Yang pertama itu si Uluengdo Stream. Itu sebenarnya kita tahu dari Netflix tuh ada variety show namanya tuh Hungry and Harry. Rain sama satu orang lagi gue lupa namanya. Jadi konsep variety show-nya adalah mereka berdua keliling Korea dengan naik sepeda motor. Salah satu restoran yang mereka datengin yang merupakan rekomendasi dari si Rain. Jadi si Rain itu udah sering makan di situ. Ya si Uluengdo Shrimp itu pas kita cobain tuh kita juga suka. Apalagi adik gue yang nggak suka makan seafood karena merasa bahwa seafood itu kebanyakan bau amis aja, maka dia bisa makan yang fresh sashimi. Peran kedua yaitu si mie pojip. Cuman kali ini kita makannya yang di cabang Guang Ali. Sebelumnya itu kita makan yang di cabang Haeundae. Nah, terus sekarang gue mau share
belanjaan yang kita beli di Ark and Book tadi. Ada buku-buku fiksi, buku-buku non-fiksi, terus ada kayak komik juga ada. Barang-barang, apa ya, kalau di Korea tuh sebutnya select items gitu. Jadi kayak misalnya bookmark, cobek, print out buat lukisan. Dan mereka juga ngejual yang namanya coloring book. Tada! Lucu banget kan, kayak toko-toko gitu di Paris tuh yang temanya Brick Alley itu. Tapi stylenya agak beda. Nggak tahu lah ya tulisannya apa, pokoknya ada tulisan premium edition, ya udah gas. Ternyata pas aku buka tuh isinya kayak gini. Jadi di kanannya ada lukisan. Beli jigsaw puzzle-nya End of Green Gables, sengaja pilih yang gambarnya ini, kayak lu bayangin gue bakal seemosi apa pas lagi ngerangkai si laut-laut ini. Ada beli 2 bookmark. Lu tuh dari awal tuh udah mikir bookstore di Korea, oke, pasti lu jual buku-buku dalam bahasa Korea lah ya, mostly. Mungkin gue nggak beli apa-apa lah, cuman pengen lihat tempatnya. Kayaknya kan katanya bagus gitu. Ya memang tempatnya juga bagus kan gitu loh. Tapi ternyata belanja ini daripada Olivier. Jadi ini akhir dari hari pertama kita di Busan. Besok-besok bakal ngapain lagi? Ikutin terus. Ini enak. Ini enak banget. And we are here again di tempat dimana kita kehilangan gue kehilangan sarung tangan setelah makan di mie pojib sini. Perbaikan paru-paru, Li. Hirupin dalam. Mampet.
banget karena biasanya ngehirup udara polusi. Sekarang dikasih udara seger dia, filternya udah rusak. Sekarang ini suhunya 15 derajat, cuman memang anginnya lagi kenceng, lihat dari rambut gue. Tapi hari ini mencoba untuk tidak pakai jaket, jadi pakai tangan pendek. Dan enak aja sih, ini kayak ruangan alam bebas yang pakai AC gitu, kayak kita di kamar nyalain AC. Tapi bedanya adalah ini ada udara segar. Kita mau makan BHC. Sejujurnya gue takut kalau di belakang gue tadi itu kan ada orang yang ngomongnya dengan keras yang seru gitu, nggak tahu karena kita nggak ngerti bahasanya, jadi gue akan merasa kayak ada gerombolan ngapain ini di belakang. Iya, ini lucu Sally, ini lucu gak sih? Here we are. Hai, jadi ini pagi terakhir di Busan. So far pohon-pohon di Busan sih belum terlalu menguning ya, cuman memang cuacanya tuh udah enak. Itu tuh sekitar berapa sih? 10 sampai 16 gitu kali ya. Kalau kalian ke Busan udah pasti harus makan seafoodnya guys. Paling murah itu ya kalian ke street food terus cari lah yang namanya si odeng itu, si fish cake. Kalau ngomongin misalnya kalian mau makan sashimi lah, mau makan eel, mau makan grilled clams dan yang lain-lain, menurutku ya sesuaiin aja dengan kantong kalian masing-masing sih. Hal kedua yang mesti kalian lakuin kalau ke Busan adalah ke pantai. Mau ke Haeundae, mau ke Gwangalli. Kalau Gwangalli itu lebih lokal, lebih chill, lebih young gitu. Sementara kalau Haeundae itu lebih upscale, lebih grandeur aja. Kalau ngomongin tempat makan atau tempat ngopi yang ngadep ke laut, baik Haeundae atau Gwangalli banyak banget pilihannya. Tambahan nih, kalau soal makanan di Busan, yang paling juga kalian harus cobain adalah si Daejigukbap. Tapi ini non halal. Jadi ini tuh kayak satu mangkok sup, isinya tuh daging babi sama kalau kalian mau pilih ada misalnya jeroannya itu juga boleh, tapi makannya tuh emang sama nasi. Harusnya sih nasinya tuh dituang ke dalam kuahnya, karena kemarin kebetulan dapetnya yang nasinya dipisah dari kuahnya itu, jadi gue makannya ya udah terpisah aja gitu. Kayak ada 2 neighborhood lagi yang mau gue rekomendasiin kalian. Jeonpo itu memang terkenalnya tuh dengan tulisannya yang Jeonpo Cafe Street, tapi kalau kalian nyebrang jalan besar dari yang stretchnya si Jeonpo Cafe Street itu, nyebrang jalan besar, kalian di sana tuh bisa ketemu satu area yang isinya banyak select stores, banyak cafe, banyak restoran. Isinya tuh lebih banyak kayak anak muda lah semuanya. Shopping fashion tuh juga banyak di sana. Nampodong, yaitu yang tempat gue stay sekarang ini. It's a good mix of shopping, street food,
Halo guys, jadi gue udah nyampe di Busan Station. Tadi tiba-tiba mati karena baterai handphonenya mati. Nah, kereta gue masih sekitar 30 menit lagi. Jadi kita lagi duduk di coffee shop. Biasanya info keretanya akan ada di track berapa, itu baru akan keluar 15 menit sebelum keretanya berangkat. Di video sebelumnya, gue kan bilang, untuk trip kali ini, gue mau set mood gue adalah intentional and cozy. Gue jadi lebih memperhatikan banyak hal gitu. Banyak hal yang ternyata gue lewatkan meskipun gue udah sering ke Busan. Gue bener-bener ngerasa bahwa I am present in the moment, in that spot, in the city, in this holiday, and I like it so far. Well, see you in Seoul. Dadah!